1. Dasar pemberi kuasa untuk menuntut penerima kuasa yang lain untuk meminta pertanggungjawaban untuk melanjutkan penerimaan kuasa. Hal itu dapat dilihat kata dalam surat kuasa yang berbunyi secara A. Sendiri-sendiri, B. Secara terpisah, C. Bersama-sama, D. A, B dan C benar. 2. Bila dalam surat kuasa tidak disebutkan mengenai honorarium tidak dicantumkan, maka honorarium advokat adalah A. Advokat hanya berhak atas success fee, B. Advokat hanya berhak atas uang transport, C. Advokat tidak berhak atas honorarium, D. Advokat tergantung pada 3. Dalam hal pemberi kuasa meninggal dunia, soal kelanjutan pemberian kuasa tergantung kepada A. Karyawan pemberi kuasa, B. Orang tua pemberi kuasa, C. Teman dekat pemberi kuasa, D. Ahli waris pemberi kuasa. 4. Menurut Undang-Undang Rumah Sakit, salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi direksi rumah sakit harus berpendidikan di bidang kesehatan. Dalam hal direksi dari rumah sakit tidak berlatar belakang pendidikan di bidang kesehatan, maka surat kuasa yang diberikan oleh direksi rumah sakit tersebut kepada advokat adalah A. Sah, B. Tidak sah, C. Batal, D. Harus diuji melalui judicial review. 5. Surat kuasa yang dibuat orang-orang asing di luar negeri selain perlu dibuat dalam dua bahasa, bahasa asing dan bahasa Indonesia, perlu juga A. Dibuat oleh notaris, B. Dilegalisasi oleh kedutaan atau atas Indonesia di negara setempat, C. Dilegalisasi oleh advokat, D. A, B dan D semua salah. 6. Dalam hal suatu gugatan penggugat dikabulkan oleh hakim, kewajiban untuk membayar honorarium advokat adalah beban dari A. Penggugat, B. Tergugat, C. Pengadilan, D. Kantor pertanahan. 7. Undang-Undang Bantuan Hukum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 8. Penerima bantuan hukum adalah A. Perusahaan yang jatuh pailit, B. Koruptor yang disita harta kekayaannya, C. Pejabat negara yang sudah pensiun, D. Orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. 9. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum antara lain meliputi A. Berbadan hukum, B. Terakreditasi berdasarkan undang-undang, C. Memiliki program bantuan hukum, D. B dan C benar. 10. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat.
A. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. B. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. C. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. D. A, B dan C benar. Sebelas. Sumber pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang selain dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat berasal dari A. Hibah atau sumbangan. B. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. C. A dan B benar. D. A, B dan C salah semua. 12. Penerima bantuan hukum berhak A. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. B. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat. C. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. A, B dan C benar. 13. Ancaman pidana bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani adalah A. Penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. B. Penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. C. Penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. D. Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah.